Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau kita membaca Alkitab yang merupakan kitab tertua di dunia ini, maka kita bisa menemukan bahwa kemuliaan Allah itu ada di Israel dan bukan di bangsa lain. Tetapi Juma berusaha mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan tidak ada bagi Israel. Dan akhirnya dia diskakmat oleh apologet Kristen yang cerdas, sehingga pada akhirnya Juma kalah debat dan pastinya tidak berkutik. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita melihat video yang berikut dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan dukung apologet Kristen dengan like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Pernah membantah argumen saya. Saudara hanya berasumsi berkhotbah. Ya, Anda malah mengatakan saya ngaco gitu. Kalau saya ngaco, Bung, tunjukkan kepada saya kerajaan Yehuda yang diberikan kepada bangsa lain itu mana sekarang. Kan itu poinnya. Anda ingin mengatakan Kristen, apa di Kristen? Tunggu, sabar. Saya diberi ruang dulu untuk menjelaskan. Nanti Anda tanggapin. Karena kerajaan Yehuda kepada Kristen itu nggak ada. Itu hanya hoax. Nanti Anda bantah. Layaknya saya diam mendengarkan Anda sambil saya selesaikan sholat zuhur saya tadi. Jadi kalau saya katakan kepada saudara, kerajaan Allah itu kerajaan yang ditegakkan di bumi atas izin Allah. Peperangan sang raja melibatkan dari kekuatan Allah secara langsung. Pengantar ini singkat, para sahabat, dukung semua ya, Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat kita tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Baca kitabnya orang Yahudi. Percuma Anda ambil kitabnya orang, Anda tempel di kitab saudara kalau Anda tidak pahami. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Sembahan Israel adalah Allah, Tuhannya Israel. Jadi Tuhan di dalam peperangan itu selalu terlibat. Bahkan bagaimana Gideon mengalahkan kerajaan Midian, itu juga Tuhan terlibat. Yesaya 9 nomor 6 nomor 5, Tuhan juga terlibat membantu Raja Hezekia mengalahkan Raja Asyur. Jadi kerajaan itu kerajaan absolut, Bung. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan absolut yang harus ditegakkan berdasarkan hukum-hukum Allah. Jangan Anda menghayal. Lukas 23 nomor 1 dan seterusnya itu sudah membantah asumsi Anda. Kalau Anda mengatakan kerajaan Allah, di Al-Quran itu sudah sangat banyak. Fata'alallahu milku halku, malikul haqq. Banyak dalam Al-Quran. Ya, fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah raja yang sebenarnya. Kalau yang itu yang Anda mau, Al-Quran banyak tumpah-tumpah data-data dalam Al-Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kerajaan Allah, langit dan bumi. Kalau itu yang Anda minta. Lahu mulkus samawati wal ar. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Kalau kerajaan langit yang Anda minta. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, penguasa segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi ini kita sedang berbicara tentang tongkat kerajaan Yehuda, bukan sedang berbicara tentang kerajaan langit. Ya, Yeremia 9 nomor 11 yang saya katakan kepada saudara tadi. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Yesaya 64 di situ juga dijelaskan, kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem menjadi sunyi sepi. Bait kami yang kudus yang agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Kristen jangan mimpi di sini. Kerajaan Yehuda lari ke Kristen itu di mana poinnya? Yang mana dipatikan? Karena kerajaan yang dituntut itu adalah kerajaan absolut. Kemudian, ini satu hal yang perlu saudara pahami. Ya, ketika berbicara Yehuda, Anda harus paham bahwa orang-orang Arab dan juga orang-orang Yahudi itu mereka merekam nasab mereka. Hubungan Ibrahim Ismail itu mereka rekam. Kedar itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Itu terdapat di dokumen internal Yahudi, namanya Iqrab, surat-surat Harambam. Ya, Mose bin Maimun itu adalah rabi yang otoritasnya tertinggi, yang mencatat dengan rapi bahwasanya Rasul Muhammad SAW itu adalah keturunan dari Daud juga, dari istri dari moyangnya, buyutnya. Ya, Hashim. Salma binti Amr itu adalah keturunan Yehuda.
Dan itu adalah nenek daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda berbicara mengenai harus darah Yehuda, harus begini dan begono, kami punya data itu. Kami punya data itu. Orang-orang Madinah yang berasal dari Yaman, orang-orang Temanin, orang-orang Yehuda, itu adalah orang yang jelas-jelas berasal dari suku Najar. Bani Najar dari keturunan Yehuda, ya keturunan Yahudi, itu adalah jelas rujukannya ke ras Geluta. Nah itu yang perlu Anda pahami. Itu pelajaran internal kami. Dia adalah pemimpin orang-orang buangan keturunan dari Raja Daud. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang sembarangan, Bung. Dia dari garis ibunya, dari neneknya Salma itu ada garis keturunan dari Nabi Daud. Jadi nggak bisa Anda kemudian mungkiri itu. Dan faktanya memang kerajaan Allah itu diberikan kepada beliau. Kepada siapa kerajaan Yehuda itu diberikan? Kepada Kristen rupanya. Mana kerajaannya? Ada kerajaan yang Kristen gitu, Vatikan gitu ya? Nggak bisa, Bung. Tadi di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwasanya Yesaya 66 nomor 23, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, semua manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Sujud loh ya, bukan salto-salto, bukan. Ini perintah, ini nubuatan, dan itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Kejadian 12 nomor 3 ini hanya berlaku kepada antara Islam atau Kristen. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Siapa yang memberkati Abraham siang dan malam? Umat Islam. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, wahai Abraham. Siapa yang mengutuk Abraham siang malam? Kristen. Apa pembuktiannya? Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah. Dengan demikian Anda mengutuk Abraham, menuduh Abraham melakukan sesuatu tindakan yang abnormal karena melahirkan anak yang tidak sah. Itu kutukan Anda terhadap Abraham, dan Anda tidak sadari itu. Makanya susah kalian itu untuk mendapatkan berkat. Susah kalian itu untuk mendapatkan hikmat. 1 tambah 1 tambah 1 aja kalian bingung untuk menjawabnya. Kenapa? Kalian tidak punya hikmah. Kalian tidak punya berkah. Di mana berkah dan hikmah itu adalah kata dari Al-Quran. Nah ini saudara-saudara, saya katakan kepada saudara Daniel di pembahasan kita di awal. Percayalah kepada aku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu di mana? Di mana orang menyembah itu? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 21 nomor 43, sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan itu tidak mungkin diberikan kepada umat berkulub. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada umat yang bersunat. Sementara kalian tidak bersunat. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, saya katakan sekali lagi sebelum Anda ambil alih. Di dalam Yesaya 66 nomor 15, sekali lagi saya bacakan kepada saudara. Tuhan akan datang, murkanya akan datang. Dia akan membunuh banyak orang. Dan orang yang dibunuh itu adalah mereka yang makan babi, binatang-binatang jijik serta tikus. Dan itu hanya ada di Kristen. Coba. Itu yang Anda harus pahami. Jadi kerajaan Yehuda dikatakan di Kejadian 49 nomor 10 tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang. Di situ tidak dipersyaratkan harus dari keturunan Yehuda, nggak ada syaratnya. Kalau dari keturunan Yehuda, ya Anda harus melihat Yeremia 30 nomor 30 itu. Keturunan Yoyakim tidak akan duduk lagi di atas takhta Daud. Yesus keturunan Yoyakim. Jadi mau lari kemanapun itu tidak akan pernah bisa. Kerajaan Yehuda, kerajaan Tuhan hanya diberikan kepada dia yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak mampu, Bung. Untuk menyadarkan Yudas aja dia nggak mampu, apalagi mau menyadarkan ke bangsa-bangsa. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen itu keajaran yang didukung penuh oleh pemerintahan penguasa kekaisaran Romawi. Makanya mereka gampang tersebar kemana-mana. Tapi kerajaan Romawi itu bukan kerajaan Yehuda, bukan kerajaan Allah. Allah tidak pernah ikut terlibat di dalam peperangan mewakili orang Romawi, nggak pernah. Tapi kalau dibilang Gedeon, Hizkia, Daud, Musa, Salomo, itu baru betul. Tuhan turun kemudian untuk membantu mereka melalui perantaraan malaikat. Demikian. Oke, saya jawab ya. Tadi saudara bilang kerajaan Allah bukan Roma. Siapa bilang Roma? Itu ngaco. Apalagi Arab, lebih ngaco lagi. Jadi ngaconya udah 2 kali. Saya bilang ngaco itu merujuk pada logika falasi Anda ya. Jadi cocokmologi itu ngawur semua. Saya bilang ngawur karena apa? Tiba-tiba dia ngutip Yesaya, ya, Yesaya. Yesaya berapa tadi ya? Awalnya itu mengutip bahwa Yerusalem akan sepi, kemegahannya akan hancur, ya kan? Kemegahan Israel itu apa? Yerusalem itu apa? Bait suci. Itu supaya saudara tahu ya. Saya bantu saudara. Itu mungkin orang lain nggak tahu, tapi saya kasih tahu saudara. Kenapa kemegahan Yehuda itu adalah bait sucinya? Karena disitulah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Saya nanya, sejak kapan kemuliaan Tuhan itu
dinyatakan di Ka'bah Anda? Sorry, saya nanya. Kemuliaan Tuhan itu nampak ya di Israel waktu Kristus belum datang. Itu ada tabut perjanjian dan kemuliaannya itu berdiam di atas tabut itu. Sekarang saya nanya kamu, yang kamu bilang itu di offer ke Arab itu di mana sih? Mana sih kemuliaannya berdiam di sana? Saya nanya nih, Bro, serius. Nggak ada tuh tabut perjanjian di situ. Bahkan itu nggak boleh sembarangan orang masuk untuk berhadapan dengan tabut itu, cuma imam besar yang sudah menyucikan dirinya pula. Jadi imam besar aja kalau dia nggak menyucikan dirinya, dia nggak bisa masuk. Apalagi saudara, imam besar itu siapa? Orang Lewi, saudara, ya, belajar lagi. Anda mau ngomong ini, aduh kasihan sekali kalau mau dibilang. Imam Lewi itu yang ngurus-ngurus Ka'bah itu orang Lewi ya, saya nanya, saudara. Wah, Lewi aja sekarang dicari itu nggak ada. Orang Israel itu semua sudah kawin campur. Bagaimana? Orang Lewi itu dituntut untuk apa? Jangan kawin campur. Lalu kamu mau bahwa Lewi yang kawin campur aja itu udah nggak bisa. Contoh, saya tunjukin logika yang kacau itu kamu berulang-ulang menampilkan. Di zaman ketika Samaria itu sudah akhirnya juga mendirikan bait suci tandingan di Gerizim, ya, itu salah satu imam itu membelot bergabung dengan Sanbalat, lalu Sanbalat membantu membangun bait suci gitu, tandingannya. Maka di zaman Tuhan Yesus itu di Yohanes 4 ayat 24, ayat 21 sampai 24 dikatakan, engkau tidak akan menyembah Allah lagi di Gerizim maupun di Yerusalem. Artinya apa? Bait suci yang buatan tangan manusia ini nggak akan lagi menjadi kiblat manusia. Kamu paham di situ? Harus paham. Kenapa nggak menjadi kiblat lagi? Karena bangunan yang buatan tangan manusia ini dapat dihancurkan. Kerajaan Israel itu kemegahannya adalah bait suci. Kalau bait suci itu hancur, nggak ada gunanya lagi tuh kerajaan itu. Jadi bait suci kalau dihancurkan nggak ada gunanya lagi. Nah sekarang pertanyaannya, gunanya kan? Lalu bait suci bagi orang Kristen itu apa sekarang? Nah gereja ini adalah representasi dari bait suci itu. Yesus bilang begini di Yohanes 2 ayat 19-21. Catat ya, saudara catat. Nanti saya tagih Anda menjelaskan, jangan kabur. Imam itu coba saudara jelaskan. Jangan bawa imam-imam ngaco gitu. Yahudi sekarang aja imam-imamnya itu semua mereka nggak bisa kuduskan. Karena apa? Imamnya itu bercampur itu. Makanya bait Allah itu pun nggak jadi-jadi tuh. Ya. Saya jelaskan bait suci dalam kekristenan itu seperti apa. Dia bilang begini, robohkanlah bait Allah ini dalam 3 hari. Ya. Lalu kata orang Yahudi gimana? 46 tahun orang membangun bait suci ini. Dia berkata dalam 3 hari dia akan membangunnya. Lalu di ayat 21 dibilang, yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus itu adalah orang percaya, orang Kristen, jemaat, gereja. Itulah tubuh Kristus. Itulah bait Allah sesungguhnya. Ketika orang Kristen dianiaya, mereka nggak musnah. Malahan kekristenan ketika abad mula-mula ditindas oleh orang Yahudi, ke Roma juga ditindas, ya. Mereka itu berkembang. Itu bukti bahwa Tuhan itu menyertai, kerajaan Allah itu hidup. Orang-orang yang tadinya menyembah berhala akhirnya percaya kepada Kristus sebagai raja. Jadi kalau saudara bilang, oh kan itu Kristen menjadi agama negara, itu disahkan abad berapa? Sebelum dia menjadi agama negara ya secara definitif ya. Kekristenan itu sudah mengalami perlawanan dari orang-orang pintar pula, orang-orang filsuf, bukan orang-orang yang di Arab sana yang jauh dari peradaban. Kenapa saya bilang jauh dari peradaban? Karena itu zaman jahiliyah itu orang-orang bodoh semuanya di sana. Kekristenan itu nggak lawan orang-orang bodoh. Mereka itu lawannya itu para filsuf, orang-orang berhikmat. Jadi saudara kalau mau ngomong hikmat dengan orang Kristen itu jauh sebelum Anda eksis Islam itu ya. Orang Kristen itu sudah lawan para filsuf nih. Ini tanya, ini ada Bro Kayafa sebentar bisa jelaskan. Jadi sangat lucu kalau Bro bilang mana bait Allah, Bro mau tunjukin Ka'bah. Ka'bah itu mana tuh tempat kudus dan tempat maha kudus? Mana tuh mezbah bakaran? Mana tuh tempat kolam mikveh, tempat orang-orang dimandikan, disucikan. Jadi jangan ngawur gitu, ngomong seenaknya. Saya kenapa bilang ngawur? Karena saudara kutip semua ayat gitu.
Coba nanti jelaskan. Ini nanti ada Bro Kayafas, boleh dilanjutkan. Saya kalau ngomong ulang-ulang terus pun jadi nggak ada guna. Oke, saya tanggapi ya. Silakan Bro Kayafas, Oke. Bro Sumeng. Ya, jadi saya katakan sekali lagi, Anda hanya berasumsi gitu. Berasumsi dan membuat saya geli. Bait suci gereja. Ya, pingin ketawa tapi nadanya saya lupa gitu. Masa gereja tempat perkumpulnya pemakan babi, yang nyata-nyata di kitab Yesaya 66 itu pemakan babi akan dimusnahkan oleh Tuhan, Anda katakan bait suci. Tempat berkumpulnya orang bersunat, orang yang berkulub, Anda katakan bait suci. Kitabnya orang Yahudi, Bung, Anda harus pelajari baik-baik. Ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44, itu sangat jelas dikatakan bahwasanya orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi yang Anda maksud bait suci gereja itu bukan bait suci yang dimaksud oleh orang Yahudi, bukan yang dimaksud oleh nabi-nabinya orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Ini yang Anda harus pahami nih. Firman Allah loh ini, firman Tuhan loh ini. Ya, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam bait kudusku. Lalu Anda mengatakan gereja itu adalah bait suci. Lucu. Lalu kemudian Anda mencari orang Lewi di Mekah. Emang di gereja ada orang Lewi? Hah? Yang memimpin gereja kalian itu orang Lewi? Tidak ada orang Lewi. Cuman perpuluhan yang kalian ambil dari bangsa Lewi, karena di situ ada fulus. Ya, itu yang perlu saudara saya pahami. Ya, tidak ada suku Lewi pegang gereja. Suku Lewi itu memasukkan orang ke dalam tempat ibadah mereka yang sudah bersuci, Bung. Membasuh tangan, membasuh kaki, lepas sendal, lepas sepatu. Mereka sudah sunat, baru boleh masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 449, Kristen tidak mungkin masuk ke dalam bait suci. Jadi yang Anda maksud gereja itu apa-apaan gereja yang Anda maksud bait suci? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bait suci itu adalah tubuh Yesus, ini ajaran dari mana lagi nih? Anda dapat ajaran ini dari mana? Dari kerajaan monarki kok lari ke dalam tubuh anak Maria? Inilah kalian teman-teman Kristen. Kerajaan Yehuda itu akan diberikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak itu? Dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa, mengatasnamakan hukum Tuhan. Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku, kekuatanku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini loh, yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, hukum-hukum Kristen itu kan Paulus in the gang. Apa Yesaya 42 ini nomor 1 ini digenapi oleh Paulus? Ya, karena kalau Yesus nggak mungkin, Yesus nggak pernah memberikan hukum-hukum kepada siapapun. Kepada Yudas aja dia nggak mampu. Sementara yang dikatakan di sini, supaya dia, hambaku yang kupilih itu, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Paham itu? Yesus gagal, nggak bisa. Paulus mungkin. Nah sekarang apakah betul Paulus yang dinubuatkan Yesaya 42 nomor 1 ini? Ya. Nah kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya kerajaan yang ada di Mekah itu mustahil adalah kerajaan Tuhan, faktanya siang dan malam apa yang ada di kitabnya orang Yahudi itu digenapi di sana, Bung. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Itu di mana ini terjadi? Di Vatikan. Ya, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Ini di mana terjadi? Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kalau di Yerusalem nggak mungkin, Bung. Anda sendiri sudah membaca datanya. Ini di mana? Kegirangan turun-temurun ini, kebanggaan abadi ini di mana? Vatikan. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ini di mana ini kejadiannya? Di mana para presiden di atas muka bumi ini datang untuk bersiara? Di mana tuh? Di Vatikan gitu. Lalu kemudian di Yesaya 62 dikatakan, orang yang akan menyebut engkau bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ini di mana ini? Kota yang dicari ini di mana ini? Kota yang tidak ditinggalkan ini di mana nih? Jadi saudara harus berpikir jernih. Jangan cuma asumsi. Jangan karena Anda itu tidak suka terhadap Islam, maka mata Anda tertutup, kepala Anda tertutup untuk memahami kitab-kitab terdahulu.
Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau runtuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat, shalom, dan pintu-pintu gerbangmu pujian, Ahmad. Jadi yang mana ini? Yang mana yang Anda katakan kerajaan Yehuda akan diambil ke bangsa lain? Di Kristen gitu? Nggak mungkin, Bung. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan, tentang kebinasaan dan runtuhan daerahmu. Sejak Rasulullah Muhammad SAW datang memimpin sampai hari ini, Mekah itu tidak pernah runtuh oleh siapapun. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang pernah meruntuhkan Mekah. 1400 tahun silam, Bung. Apa nggak nalar itu yang Anda punya itu? Apa nggak berfungsi nalarnya? Lalu dikatakan Yesaya 35 nomor 8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa nggak ada gereja di sana, karena orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya. Ini nubuatan, Bung. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ini fakta. Nggak ada lagi di sana tuh. Nggak ada orang yang tidak bersunat ke sana. Kenapa? Memang sudah dinubuatkan. Ini fakta. Kalau dipatikan kumpulan orang-orang yang tidak kudus, karena mereka masih tidak bersunat. Sementara kudusnya seseorang dinilai oleh kitabnya orang Yahudi ketika mereka itu bersunat baik hatinya, tidak sombong kepada Allah, tidak mengatakan hukuman Allah itu hukum Tuhan itu adalah sebuah kutukan. Mereka taat, mereka wajib melaksanakan ketetapan Tuhan. Itu yang dikatakan sunat hati. Sunat kulub ya harus dipotong. Sementara kalian kagak. Lalu tadi Anda mengatakan bangsa bodoh, bangsa bodoh. Sepintar-pintarnya Anda, tapi yang kami lihat 1 tambah 1 tetap aja jawaban Anda 1. Itu fakta di lapangan. Lalu kemudian Anda harus baca nubuatan lagi tuh tentang bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh. Ya, di dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan membuat hati mereka sakit dengan menggunakan bangsa yang bodoh. Ayo, kepada bangsa mana Israel hari ini marah? Kepada bangsa mana hari ini orang Israel marah? Kepada orang Amerika kah? Kepada Kristen kah? Atau kepada bangsa Arab? Pakai nalar, Bung. Aku akan membangkitkan amarah dan cemburu Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang bodoh, bangsa yang ummi, yang Anda katakan bodoh tadi. Bangsa yang Anda katakan bodoh berjaya 1400 tahun, kerajaannya kokoh sampai hari ini. Kerajaan Yehuda sekarang tolong tunjukkan kepada saya, mana tuh kerajaan? Mana? Ada. Ya, jadi yang bodoh itu, kesimpulan dari saya yang bodoh itu adalah mereka yang tidak bisa menjawab dengan pasti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Silakan. Oke, setelah ini Bang siapa ya, Kayafas ya, cuma 3 menit lah saya ngomong. Tadi dia katakan bahwa tubuh Yesus itu bukan bait Allah. Nah, di sini saya ajarin ya, saya baca, bukan dongeng. Kalau saudara bawa-bawa dari tadi itu kebanyakan narasi bebas nggak jelas. Ya, buka ini Yohanes. Anda kan tadi ngutip-ngutip Yohanes, ini saya tunjukin. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Berarti bait Allah yang mana? Yang bangunan atau yang mana? Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus itu apa? Saya jelaskan lagi ya. Tubuh Kristus itu adalah gereja. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gereja, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Orang Kristen itu sekalipun dibunuh malahan bangkit orang-orang yang percaya yang tambah banyak lagi tuh. Nggak ada orang Kristen di zaman para rasul itu memberitakan Injil dengan kekerasan. Lu nggak percaya gue penggal lo. Nggak ada begitu. Malahan terbukti semakin mereka dianiaya, semakin nyatalah kebenaran itu disampaikan, dinyatakan. Itu poin pertama tentang bait Allah. Jadi kalau nggak paham tentang bait Allah, nggak usah ngomong, nggak usah ngoceh, malu-malu aja ya. Saya tunjukin dasar perjanjian lamanya di mana. Ya, ini pelajaran bagus. Kalau saudara dari tadi bahas Alkitab, saya senang. Ya, nggak usah lah bahas kitab saudara kalau saudara nggak mau ya. Kalau saudara mau ya silakan. Tapi kalau saudara hanya mau membuka perjanjian lama ya silakan. Ya Yesaya 8 ayat 13 ya sampai 14. Tetapi Tuhan YHWH semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus,
kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia, ayat 14-nya, ia akan menjadi tempat kudus, bos. Ia akan menjadi tempat kudus. Bukan jadi bangunan batu bata itu. Ia akan menjadi tempat kudus. Tempat kudus di sini yang dimaksud apa tadi? Yohanes 2 ayat 19-21, yaitu tubuhnya sendiri. Gitu, bos besar. Jadi kalau kamu bilang Alkitab itu nggak ada sedikit pun inkonsisten dengan perjanjian baru, itu selalu konsisten. Kalau saya nanya balik, konsistennya dengan Quran di mana? Saya nggak mau nanya karena saya tahu pasti nggak konsisten, jadi nggak perlu ditanya. Gitu. Nah, itu mengenai gereja yang adalah bait Allah sebagai representasi bait Allah, karena dikatakan tubuhmu adalah bait Allah, itu dikatakan di dalam kitab suci begitu. Nah, sekarang lanjut kepada yang tadi dibilang orang bodoh, orang berhikmat. Alkitab itu menggunakan dua istilah itu. Orang berhikmat itu kontrasnya itu dengan orang bodoh. Makanya tadi saya ngomong orang bodoh. Nah, saya buktikan. Amerika ini saya pakai contoh konkret aja yang ada hari ini. Anda atau negara Arab punya banyak minyak, iya. Tetapi minyaknya dijual itu harus dengan apa? Mata uang apa? Dolar, bos. Anda eksis sebagai suatu negara, tetapi tidak memiliki eksistensi dalam menjalankan regulasi dalam hal ini. Ini saya pakai salah satu contoh aja biar Anda belajar juga tentang kebijakan publik, ya. Dia itu masih terpengaruh, masih dijajah oleh apa? Oleh politiknya Amerika. Jual minyak pakai dolar, bos. Itu yang namanya penjajahan yang sejati begitu. Bukan dijajah secara ideologi. Ideologi tentu nilai-nilainya Anda pasti ambil dari Quran. Untuk menjalankan bangsa Arab itu dijalankan syariat-syariatnya dari situ. Tetapi saudara lihat, dalam praktiknya yang Anda bilang tadi itu Anda agung-agungkan, orang Amerika itu apa sih? Yahudi, Kristen banyak di situ. Ya, sekalipun Anda bilang itu Yahudi yang udah campur baur, ya, silakan. Tapi orang berhikmat, orang Kristen malah yang paling banyak di Amerika. Jadi siapa yang mengendalikan siapa? Ini mohon maaf saya bicara data. Anda silakan bantah. Orang Indonesia mau beli minyak dari Arab, mau beli dengan dolar, bos. Itu nyata hari ini. Jadi eksistensi sebagai suatu negara itu di mana saya nanya? Harusnya dibeli dengan rial dong. Namanya kan negara berdaulat. Kok daulatnya dikendalikan gitu. Jadi jangan terlalu bangga ya mengucapkan sesuatu yang nggak dipahami. Kalau saudara mau bahas Alkitab, ya bagus. Tetapi kalau sudah mengkaitkan dengan ini, coba buktikan gitu. Kalau hanya cocokmologi begitu, orang Kristen itu malu kalau dia pakai cocokmologi. Nggak bisa begitu. Data-data prasasti sejarah-sejarah itu mencatat semuanya jelas. Israel itu ketika dia menjadi sunyi itu ditulis oleh Yesaya itu sebelum dibuang ke Babel. Jangan ditarik ke Arab. Itu Arab itu 1 abad loh. 600 abad ke-6 kan, abad 6 Masehi. Yesaya abad 7 sebelum Masehi, 1000 tahun lebih. Yesaya ngomong itu 200 tahun kemudian ya, 100 tahun lebih ya kemudian. Itu terbukti bangsa Babel itu meluluhlantahkan Israel, Yehuda. Kaum Samaria, orang-orang Israel Utara itu dibuang ke bangsa lain oleh bangsa Asyur. Nah, disitulah masuklah sinkretisme. Bangsa lain dimasukkan ke bangsa Israel Utara, Samaria, lalu terjadilah kawin-mawin di sana. Itu dasar penolakan orang Yahudi menolak orang Samaria. Coba Anda jelaskan kayak begini, coba saya mau dengar. Nggak ada, tadi Anda ngomong itu nggak jelas kayak begini. Ya silakan Bro Kayafas, saya turun dulu. Atau Bro Malikil mau naik silakan. Silakan Bang Kaisar, Bang Malikil mau naik tuh. Loh, kok turun Bro? Kok turun? Ya ini saya udah dari tadi baterainya udah mau habis. Lanjut aja, ini saya. Kang Legil udah pergi. Ya aku. Udah sini aja. Boleh lanjut. Lanjut. Ya, saya tanggapi dulu ya. Lanjut. Ya. Iya, saya tanggapi dulu. Oke, baik. Jadi saudara dengan PD-nya mengatakan tubuh Yesus itu adalah bait Allah. Ini konsep asumsi. Hanya karena hancurkanlah bait ini maka aku akan membangun dalam 3 hari. Itu asumsi Anda namanya. Malah sampai ke politik. Karena ketidakberdayaan saudara untuk memberikan data. Kerajaan Allah itu diambil dari Yehuda, diberikan kepada bangsa Arab. Patahkan itu. Patahkan itu. Dengan cara Anda tunjukkan kerajaan Yehuda itu diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang mana? Karena yang dimaksud di sini adalah kerajaan monarki, bukan kerajaan hayalan. Kemudian
saudara mencoba untuk mengatakan Yesus itu punya jemaat dan jemaatnya itu di gereja. Ini fitnah. Sekali lagi saya katakan ini fitnah terhadap Yesus. Mana ada jemaat Yesus itu orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi? Mana ada? Ini fitnah terhadap Yesus. Ya, suka-suka kalian aja ngaku-ngaku gitu loh. Pandangan teman-teman Kristen itu tidak berdasar terhadap apa yang seharusnya mereka dudukkan, perkara yang sesungguhnya. Yesus punya jemaat itu orang bersunat semua, orang yang mengkuduskan diri mereka dengan menjalankan hukum Taurat. Lah Kristen ini tempat gerejanya aja masuk ke rumah pribadi lepas sendal, masuk ke rumah Tuhan pakai sendal. Lebih berharga rumah kalian daripada tempat ibadah kalian. Itu fakta. Jadi kerajaan Tuhan itu nggak sama kalian. Itu camkan itu baik-baik dan bantah saya dengan data. Kemudian ketika saudara Daniel tadi mengatakan kerajaan Tuhan itu tidak, ini penggal, ada yang tidak percaya kepada Allah penggal. Bung, tolong sampaikan kepada jemaat-jemaat kalian, andai saja Yesus itu berhasil menggalang kekuatan, sekali lagi saya katakan, andai saja Yesus berhasil menggalang kekuatan, andai saja Bani Israel bukan bangsa tegar tengkuk pada masa itu, andai saja Yesus mampu berdiri seperti Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi, maka Lukas 19 nomor 27 Yesus akan praktekkan. Siapapun yang menjadi seteruku, kata Yesus, yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh dia di hadapanku. Sayangnya Yesus tidak punya dukungan. Andai saja punya dukungan, maka dia akan berlaku seperti Musa. Kenapa? Dia utusan pencipta langit dan bumi, Bung. Bukan utusan partai. Oke? Jadi jangan Anda besar mulut dengan seperti itu. Markus 16 nomor 16. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapakan? Yang tidak percaya diapakan? Dihukum. Kenapa Anda tidak mempraktekkan itu? Malu-malu atau sudah puas menjajah berabad-abad? Kalau yang percaya dibaptis, kalau dihukum katanya nanti di akhirat. Loh, kalau begitu baptisnya nanti di akhirat juga dong. Ini giliran yang enak-enak dilakukan, yang tidak enak tidak dilakukan. Malu. Padahal itu adalah amanat di dalam kitab saudara. Lalu kemudian Anda kait-kaitkan dengan pembelian minyak dengan dolar. Masya Allah. Sudah separah itu kah untuk membantah dalil-dalil yang ada dalam kitab saudara? Jadi kerajaan Tuhan itu akan diberikan kepada dia yang berhak atasnya. Indikasi daripada berhaknya orang tersebut, dia mampu menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi kepada bangsa-bangsa minimal. Berarti orang itu sama seperti Musa. Dia mampu kemudian mengajarkan orang-orang tentang hukum Tuhan. Bukan alay, bukan letoi. Sedikit-sedikit tempat sunyi, cari tempat sunyi berdoa. Sedikit-sedikit lari ke tempat sunyi berdoa. Bukan yang kayak begitu. Yang lantang mengatakan Allah itu satu, Allah itu maha besar. Itu yang dikatakan mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti bangsa lain itu kan tegar tengkuk, maka harus terjadi peperangan. Seperti Musa, seperti Gideon, seperti Hizkia. Dia mampu kemudian memberikan kedamaian terhadap bangsa, di mana bangsa itu adalah bangsa yang dituntun oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Anda ini milah Ibrahim atau milah Musa, bro? Ini kita sedang berbicara mengenai nubuatan kerajaan Tuhan akan diambil dari Bani Israel dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kamu milah Ibrahim atau milah Musa? Jawab. Bangsa lain itu hanya ada dua. Apakah Kristen atau Islam? Di Kristen itu sudah tidak ada kerajaan kecuali Vatikan, dan kerajaan Vatikan itu bukan kerajaan Bani Israel. Vatikan itu adalah kerajaan Romawi yang kebetulan menjadikan Kristen di abad ketiga sebagai agama resmi kerajaan. Gitu loh. Di mana? Nggak usah ke situ. Buktikan aja dulu kerajaan Yehuda itu yang dinubuatkan akan diberikan kepada bangsa lain itu ke Kristen atau ke Islam. Kalau di Islam saya sudah sampaikan. Kristen bukan bangsa. Kok bangsa sih? Nah, berarti sudah gugur. Berarti kerajaan Yehuda itu tidak diberikan kepada Kristen. Udah selesai. Tamat di situ ya. Tamat. Bro, cuma udah bisa ditanggapi, bro. Silakan. Bro Justin, aku tanggapi sedikit ya. Silakan. Tadi terima kasih atas penjelasannya Zuma. Karena di diskusi sebelumnya saya orang yang selalu menyiarkan bahwa Nabi Muhammad memang punya keturunan Yahudi dari neneknya yang bernama Salma binti Amr ya. Biasanya apologet Muslim itu akan menolak serempak. Tadi akhirnya ada pengakuan Zuma juga bahwa memang ada nenek baginda. Betul ya, bro? Iya. Ini kebetulan aku juga punya datanya, jadi memang itu benar. Nah, cuma jika itu benar juga diiyakan oleh Zuma, tidak tahukah Bro Zuma jika yang membunuh tidak membunuh yang membubuhi racun di Khaybar itu Zainab binti Al-Harith
adalah seorang Yahudi yang merupakan cicit dari Salma binti Amr juga. Justru dia membubuhkan racun itu karena dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Mungkin kalau boleh nanti diskusi berikutnya itu dijelaskan ya bagaimana Baik. jika dia ya itu. Terus tentang kerajaan Allah nih aku tanggapin. Makanya saya selalu mendorong kita supaya jangan membaca kitab-kitab abad 10 aja, tapi kita baca kitab-kitab abad purba ya. Nah, kalau kita baca itu di dalam Mazmur 22 ayat 17, di situ kan itu tentang memang Yesus yang akan ditusuk kaki dan tangannya. Tulisannya begini, anjing-anjing mengelilingi aku, gerombolan orang fasik mengepung aku. Mereka menusuk hingga tembus berlubang telapak tanganku dan telapak kakiku. Nah, ini yang digenapi oleh Yesus sehingga pada saat di atas kayu salib dia bilang, Eli, Eli lama sabaktani. Karena itu adalah Mazmur 22 bagian awal yang disebutkan. Nah, ini yang ayat 17. Kemudian kalau kita lanjut ke ayat berapa? 29. Ini nyambung ya 17 ke 29. Sebab Tuhan itulah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Nah, kerajaan Allah ini memang dijelaskan di sini. Karena itu penyalipan itu adalah pintu gerbang kerajaan Allah itu datang. Makanya Yesus bilang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Nah, kerajaan Allah yang datang itu dalam rupa apa? Itu dalam rupa Roh Kudus. Sehingga semua yang menjadi pengikut Kristus, itu pengikut Mesias, itu harus dibaptis. Tidak bisa hanya dengan pengetahuan akademik atau cuma dengan syahadat, 2 kalimat syahadat dengan nama Yesus, nggak bisa. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ayat 31-nya, keturunanku akan beribadah kepadanya, dan suatu angkatan akan datang untuk memberitakan Tuhan. Dan mereka akan memberitakan kepada suatu umat yang akan lahir nanti seperti yang dijadikan Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu memang tidak bisa terlepas dari penyalipan itu, bro. Di Mazmur 22 ini. Sementara kalian kan menolak. Karena kalau kalian bilang kerajaan Allah itu justru jadi Arab Saudi, saya juga jadi tanda tanya. Karena Arab Saudi itu bermusuhan sama Iran, sama ISIS mereka bermusuhan. Kemudian sama apa lagi ya? Banyak, dan bahkan kerajaan Arab itu tidak bisa terlepas kemunculannya dari kerajaan British atau pemerintahan Inggris ya. Karena pemerintahan Inggris itulah yang memberikan lahan kepada orang-orang Arab waktu itu yang semulanya bukan dari keturunan Saud. Nah, dan kemudian kerajaan itu ada. Jadi kerajaan ini memang lahir atas dasar prakarsa bangsa Inggris, bro. Sehingga itu tidak tepat. Nah, kemudian saya tambahkan lagi di dalam keyahudian tadi bro mengutip Rambam terus macam-macam ya. Rabi Moses ben Maimun kalau tidak salah. Nah, Anda pernah tahu nggak kalau setelah Yesus Kristus orang Yahudi itu udah gagal, Mesiasnya udah ada 32 Mesias dan itu mati. Bro Zuma tahu nggak? Iya. Tahu ya? Halo? Iya. Silakan lanjut. Tahu, ada 32 Mesias mati. Bahkan Mesiasnya yang abad 15 itu masuk Islam, namanya Sabbatai Zevi. Ada Mesiasnya yang jadi masuk Kristen. Saya pernah baca. Ada Mesiasnya yang terlahir Kristen. Ada Mesiasnya yang kepleset di kamar mandi. Ada Mesiasnya yang tenggelam di pulau Kreta. Ada Mesiasnya yang bunuh diri, namanya Simon Bar Kokhba. Ada Mesiasnya yang mati kena stroke, namanya Rabi Lubavitch. Dan nanti tahun 2023 ada Mesias mereka yang akan muncul, namanya Benyamin Netanyahu. Jadi Mesias ini udah gagal 32. Kenapa yang satu yang tidak gagal ini, kenapa harus ditolak gitu? Sementara Islam sendiri, Al-Masih itu merupakan artinya adalah Mesias. Dan dia tidak gagal, dia tidak mati. Menurut kalian kan? Nah, kenapa kalian menukil dari pernyataan orang-orang Yahudi yang sangat membenci Kristen dan menolak Kristen, menolak Yesus, sampai kitab sucinya dirubah? Makanya tadi aku baca Mazmur Septuaginta ya, bukan dari Masoretic Text. Sampai kitab sucinya dirubah dan Mesiasnya itu gagal 32. Itu nggak ada orang yang tahu. Mestinya kita berbicara tentang itu. Nah, itu tambahan dari saya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini yang aku jelaskan tadi bro, pertanyaannya bagus. Apakah orang-orang menyembah Yesus itu makan babi? Nah, 10 perintah Allah itu tidak ada larangan makan babi dan perintah sunat, bro. Itu adalah larangan terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan Imam Lewi. Orang Kristen tidak berada di bawah kepemimpinan Imam Lewi, melainkan Imam Melkisedek, ya kan? Nah, coba dalilnya mana? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Aku bacain ya. Jadi di sini, kalau kita baca dari ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab ada ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, orang-orang inilah yang menjadi orang Kristen mula-mula. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, Petrus membaptis mereka, jumlahnya adalah 3.000. Bro Zuma tahu ya, umat Kristen pertama itu yang dibaptis adalah 3.000. Nah, 3.000 orang ini artinya itu bukan hanya orang Yahudi,
Tapi orang-orang di luar Yahudi termasuk orang Arab, bisa jadi orang Arabnya belum sunat, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat di ayat 46, bro. Ya, 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Artinya orang-orang Kristen ini ibadahnya bukan langsung di gereja atau di masjid, tapi ibadah di bait Allah. Bahkan mungkin kalau mereka kebelet ya, mereka ke WC-nya bait Allah meskipun mereka nggak sunat. Mereka makan babi, ya pasti makan babi, tapi mereka ibadah di bait Allah, bro. Nah, baginda Rasul aja nggak pernah ibadah di bait Allah. Ini mestinya bro pikirkan. Seandainya pernyataan Anda bahwa orang-orang Kristen itu tidak pernah, yang tadi makan babi, makan tidak sunat itu tidak layak, Anda mesti menghapus ini kisah para rasul, atau yang Anda bilang kisah para pewarta nomor 46 ini. Anda mesti berusaha untuk membuktikan bahwa ayat 46 ini adalah ayat palsu. Nah, tapi baginda Muhammad pun hingga akhir ayatnya dia tidak bisa menjelaskan bahwa ini ayat palsu. Gitu. Jadi itu ya, kita perlu pikir ya. Orang-orang non Yahudi tadi itu ibadah di bait Allah. Memuji Yesus bukan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tulisan Allah Subhanahu wa taala dalam bait Allah. Saudara gitu. Tuhan, videonya kita sudah mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lanjut teman-teman. Oleh Apologet Kristen dengan Juma di video tadi, mereka membahas tentang beberapa hal terkait Alkitab, khususnya membicarakan kerajaan Allah yang dulunya nampak atau ada di bangsa Israel. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, Juma berusaha menolak hal itu dan membuktikan bahwa kerajaan Allah itu atau kemuliaan Allah itu tidak ada bagi bangsa Israel dengan mengutip beberapa ayat Alkitab yang seakan-akan bangsa Israel ini bukan bangsa pilihan Tuhan, tetapi bangsa yang pernah ditolak oleh Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, luar biasanya apologet Kristen di video tadi merupakan apologet Kristen yang sangat cerdas, yang sangat paham Alkitab, dan tentu saja semua jawabannya ya menjawab pernyataan daripada Juma, meruntuhkan argumentasi daripada Juma, sehingga narasi yang disampaikan oleh Juma terbukti hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dalil. Ya, bagaimana Juma bisa paham betul terhadap Alkitab sementara dia tidak pernah belajar Alkitab? Jadi apa yang dia sampaikan di video tadi ya, ketika dia mengutip beberapa ayat Alkitab, saudara jangan langsung percaya karena penafsirannya tidak demikian. Ayat yang dia kutip itu ya disalah tafsirkan oleh Juma, walaupun dia berusaha seakan-akan apa yang disampaikan itu merupakan hal yang benar, tetapi tetap juga ya penafsirannya ngawur gitu loh ya. Memang beberapa kali ya bangsa Israel ini dihalau oleh Tuhan karena mereka tidak taat kepada Tuhan, tetapi bukan berarti kemuliaan Tuhan itu tidak ada pada mereka ya. Terbukti ketika Tuhan mengajar bangsa Israel yang membiarkan mereka diperbudak oleh bangsa lain misalnya, tetapi ada waktu tertentu Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mengangkat mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, dan Tuhan menyatukan mereka kembali. Salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, bahkan firman Tuhan mencatat bahwa itu selama 70 tahun. Ya, 70 tahun bukan waktu yang singkat saudaraku dalam Tuhan. Tetapi setelah genap 70 tahun bagi Tuhan, ya Tuhan sendiri memulihkan bangsa Israel. Tuhan mengirim Ezra dan Nehemia untuk memperbaiki Yerusalem yang sudah hancur dan mengembalikan orang Israel ke tanah Kanaan, walaupun waktu itu ada sebagian yang sudah nyaman di media Persian atau di tanah jajahan. Tetapi ya Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel sebagai bukti bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan ada bagi bangsa Israel. Nah, saudara dalam Tuhan terbukti hingga saat ini kalau kita melihat juga bangsa Israel yang sekarang negara Israel merupakan negara yang sangat diberkati oleh Tuhan ya. Lepas dari mereka percaya atau tidak kepada Yesus Kristus,
tetapi janji Tuhan itu tetap tergenapi dalam kehidupan mereka, bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu penjelasan hambanya atau seorang apologet Kristen di video tadi meruntuhkan apa yang diasumsikan oleh Juma, sehingga Juma tidak berkutik pada akhirnya, dan akhirnya terbukti bagi kita bahwa Juma hanya sedang berasumsi, bukan sedang berdalil, ya. Yang dia sampaikan itu bukan data yang akurat, tetapi penafsiran yang sembarang versi Juma. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pesan buat Juma, kalau mau bicara, bicarakanlah imanmu, bicarakanlah agamamu, jangan sibuk dengan Kristen, jangan sibuk membicarakan Alkitab, karena bagaimanapun Juma tidak mengerti Alkitab, dan tidak elok rasanya kalau orang yang tidak mengerti Alkitab membicarakan Alkitab. Ujung-ujungnya hanya menyesatkan. Seperti di video tadi, bagi saya Juma cukup menyesatkan sih, ya. Dia sembarang menafsirkan Alkitab, ya, mengaduk ayat Alkitab, ambil sana ambil sini, lalu dia sampaikan seakan-akan argumentasinya itu benar, padahal penafsirannya tidak begitu, ya. Jadi sekali lagi buat Juma, ya berhentilah membahas Alkitab, karena toh juga Juma tidak mengerti Alkitab, tidak paham bagaimana menafsirkan Alkitab dengan benar, dan tentu saja Juma tidak baik untuk membahas Alkitab. Alkitab bukan ranahnya Juma gitu loh, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Tetapi apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Hal yang terpenting adalah hidup kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, dan yang mengandalkan Tuhan, dan yang memuliakan Tuhan, entah itu dalam sukacita maupun dalam duka cita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa sebagaimana Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan, para tokoh Alkitab ketika mereka mengalami pergumulan, Tuhan juga menolong kita. Tuhan juga mendatangkan pertolongan yang sama bagi kita ketika kita tetap mengandalkan Dia, ketika kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Jadi saudara Tuhan, jangan jemu-jemu berserah diri kepada Tuhan, jangan jemu-jemu memuliakan Tuhan, dan jangan jemu-jemu bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima hari-hari ini. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini yang memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersuka cita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.